warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Resima Agustin, saya dari kelompok 2. Saya yang membahas tentang metode mencari kebenaran dalam ilmu kalam, yang nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang satu kelompok, yaitu Mbak Siti Masruroh dan Hengki Sofyan. Nah, di sini saya pertama akan menjelaskan pengertian tentang ilmu kalam. Ilmu kalam artinya itu kalam sendiri artinya itu perkataan. Nah, sekarang saya akan langsung ke apa sih itu metode. Metode adalah cara kerja yang teratur yang digunakan untuk memahami objek ilmu dan melaksanakan pekerjaan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki dan mudah untuk difahami dan diterima oleh masyarakat. Fungsi metode sendiri adalah sebagai alat mencapai tujuan. Bagaimana sih cara melakukan atau membuat sesuatu tersebut, ya. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan kalam, sedikit pengertian kalam dan metode. Jadi kalau digabungkan yaitu metode kalam adalah cara kerja yang dipakai tokoh-tokoh kalam dalam mendudukkan persoalan-persoalan akidah secara dialogis dan sistematis agar difahami masyarakat dengan baik, sebagaimana diketahui bahwa menurut mutakalimun dasar-dasar akidah sudah ada dalam nas. Nah, sekian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang aliran ilmu kalam. Menurut Harun Nasution, kemunculan persoalan kalam dipicu oleh persoalan kalam yang dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang terbentuk dalam penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Persoalan ini telah menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam. Yang pertama yaitu aliran Khawarij, yaitu menegaskan bahwa orang yang berdosa besar atau kafir dalam arti telah keluar dalam Islam maka wajib dibunuh. Yang kedua yaitu aliran Murji'ah, itu menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin dan bukan kafir adapun dosa yang dilakukannya. Maka dengan hal itu atas kehendak Allah itu mengampuninya atau menghukumnya gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah, yaitu menegaskan bahwa tidak menerima kedua pendapat Khawarij dan Murji'ah karena bagi mereka orang yang berdosa bukan kafir tetapi dia bukan mukmin juga. Terima kasih. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Sofyan. Saya akan menerangkan sumber-sumber ilmu kalam dan juga metode-metode ilmu kalam. Yang pertama, sumber-sumber ilmu kalam yaitu Al-Quran, hadis, dan juga pemikiran manusia. Al-Quran menjadi sumber ilmu kalam karena di dalam Al-Quran banyak sekali menerangkan ayat-ayat tentang keesaan Tuhan dan juga sifat-sifat Tuhan, seperti dalam surat Al-Ikhlas menerangkan bahwa Tuhan itu tidak diperanakkan dan juga tidak beranak. Tuhan tidak ada yang menyerupai atau yang mampu menyerupainya. Dalam surat yang lain, surat Thaha ayat 39 menerangkan bahwa Tuhan itu memiliki mata yang selalu mengawasi pergerakan manusia, mulai dari tingkah laku sampai hatinya. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan sifat-sifat Tuhan dan keesaan Tuhan. Yang kedua yaitu hadis, bahwasanya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda bahwa umatku akan seperti umat Bani Israel yang akan terpecah belah. Umat Bani Israel 72 sedangkan umatku 73, yang selamat hanya satu. Maka sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasul? Yaitu
umatku yang mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Yang ketiga adalah pemikiran manusia. Jadi bukan hanya dari pemikiran umat muslim tapi juga bersumber dari non muslim. Jadi memiliki pemikiran manusia. Pemikiran manusia ini juga tidak hanya murni dari ide manusia, tapi memang sudah diperintahkan oleh Tuhan seperti dalam Al-Quran bahwasanya memerintahkan umat manusia untuk berpikir. Yang kedua yaitu metode ilmu kalam, yaitu ada 4. Metode ilmu kalam itu ada 4 menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu filosofis, yang kedua semi filosofis, yang ketiga keseimbangan antara nas dan akal, dan juga yang keempat tradisional. Yang pertama filosofis, bahwa mereka orang-orang filosofi ini menganggap bahwa mereka tidak cukup dengan hanya menggunakan kutubi atau kembali kepada Al-Quran saja, tapi mereka harus berpikir atau mencari argumen lain agar mereka benar-benar yakin, ya. Mereka tidak hanya mengandalkan nas tapi harus memiliki argumen lain. Yang kedua yaitu semi filosofis. Ini seperti kaum Mu'tazilah, bahwasanya mereka mengedepankan akal dan juga mungkin menggunakan nas tapi mengedepankan akal, sehingga mereka berpikir ketika di dalam nas itu masih belum bisa dipahami, maka mereka membuat takwilan agar supaya bisa dipahami oleh akal. Yang ketiga yaitu perpaduan antara akal dan juga nas, bahwasanya nas itu menjadi sumber pedoman dari pemikiran atau ilmu kalam, sedangkan logika adalah hal yang meyakinkan atau memahami dari nas tersebut. Yang keempat yaitu tradisional, bahwasanya seperti Imam Al-Asy'ari, bahwa beliau berpendapat bahwa ketika dalam nas itu sudah cukup, maka ketika dalam nas itu sudah cukup, tidak lagi berusaha memperkuat dengan logika, ya. Ketika dalam nas itu sudah bisa diterima, maka tidak memaksakan lagi dengan logika. Dan yang kelima, dan ada lagi pemikiran menurut Ibnu Taimiyah, yaitu pemikiran orang-orang salaf, ya. Mereka hanya berkeyakinan kepada nas. Mereka kembali atau menyontoh seperti orang-orang salafus soleh, yaitu umat muslim yang pertama yang masuk Islam, bahwasanya mereka ketika mendapatkan wahyu, mereka hanya berpegang pada nas wahyu, dan ketika mereka tidak paham, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Jadi mereka tidak menggunakan pemikiran mereka sama sekali, artinya mereka sudah yakin dengan nas. Menurut itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.